Halo semuanya, sekarang kita akan membahas contoh soal dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soal yang udah saya tulis, yaitu angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke terkecil. Jadi, bilangan pertama tuh disusun dari 4 angka ini dengan susunan dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian bilangan yang kedua ialah sebaliknya. Jadi bilangan kedua itu disusun dari keempat angka ini dengan susunan yang dari yang angka terkecil ke terbesar gitu ya maksudnya. Kemudian yang ditanya adalah selisih dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil ialah. Jadi selisih dari kedua bilangan itu nilainya berapa? Nah, sekarang coba ya kita kerjakan sama-sama. Nah, jadi pertama bilangan yang pertama. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke terkecil. Berarti angka terbesarnya berapa? 9. Ini bilangan pertama ya. Misalnya B1 adalah urutannya nih 9, kemudian berapa? 5, 4, 2 ya. 9, 5, 4, 2. Kemudian bilangan kedua adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 2, 4, 5, 9. Nah, sekarang yang ditanya selisih, jadi kita kurangin kedua bilangan ini. Kita kurangin secara susun ya. Jadi 2 dikurang 9 berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa 3. Nah, ini udah tinggal 3 ya, berkurang 1 ya. 3 dikurangin 5, 3, 4, 5, sisa 8. Gitu. Ini juga udah berkurang 1 ya, berarti ini 0, maksudnya 4, tinggal 4. 4 dikurang 4, 0. 9 dikurang 2, 7. Gitu. Jadi hasilnya adalah berapa? 7.083 seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Sekarang kita coba ambil contoh soal yang berikutnya ya. Ya, jadi ini adalah contoh soal yang kedua. Di sini bisa dibaca sama teman-teman. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Budi sebesar 700.000. Lalu Pak Abdul meminjam uang lagi pada Pak Budi sebesar 200.000. Berapa total hutang Pak Abdul ke Pak Budi dan gambar pada garis bilangan seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat hutang yang pertama adalah 700.000 rupiah gitu ya. Jadi hutang ini nilainya dianggap suatu nilai positif atau negatif? Iya, negatif. Jadi 700.000 ini artinya minus 700.000 karena ini merupakan hutang. Jadi sebenarnya tuh apa ya, bukan bener-bener uang yang dari awal dimiliki oleh Pak Abdul. Jadi ini adalah hutang yang harus dibayarkan seperti itu. Jadi kalau hutang tuh dia adalah negatif. Jadi kita gambarkan ya, misalnya nih, ini misalnya nih 0, ini 100.000 ya, sama saya singkat aja ya, dan seterusnya. Ini misalnya minus 100.000, minus 200.000, minus 300.000, minus 400.000, minus 500.000, minus 600.000, minus 700.000, terus ya, minus 800.000, ini minus 900.000 ya. Kelihatan nggak ya? Ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Jadi pertama adalah hutang minus 700.000. Jadi sebenarnya pertamanya di sini. Lalu Pak Abdul meminjam uang lagi pada Pak Budi sebesar 200.000 rupiah gitu. Jadi berapa total hutangnya Pak Abdul miliki ya, Pak Abdul ke Pak Budi, utang Pak Abdul ke Pak Budi. Jadi totalnya adalah 700, ngutang lagi. Jadi kalau ngutang ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Jadi kalau dia makin negatif utangnya. Jadi kalau misalnya Pak Abdul mendapatkan uang, dia tiba-tiba mendapatkan uang bukan dari hutang ya. Maksudnya dia memang ada rezeki lain. Nah, itu dia akan dia akan ke kanan, atau Pak Abdul membayar hutangnya seperti itu. Jadi hutangnya berkurang. Tapi kalau seperti ini kondisinya dia hutang lagi, berarti hutangnya bertambah, makin minus gitu ya. Jadi artinya ke kiri 1, 2. Jadi 900.000 rupiah gitu. Total hutangnya adalah 900.000 rupiah gitu. Jadi
gimana ya, jadi kalau misalnya hutang tuh dari awal negatif, jika ditambah lagi hutangnya lalu Pak Abdul meminjam uang lagi, jadi nanti dia makin besar nilai hutangnya, jadi makin besar nilai negatifnya kan, jadi makin besar hutangnya, jadi hutangnya tuh 900.000 gitu, atau kalau di garis bilangan ini minus 900, jadi total hutangnya makin besar kan, nggak makin kecil gitu. Bisa dipahami ya teman-teman gitu. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, jadi ini adalah contoh soal berikutnya, yaitu sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut, seperti itu. Jadi kapal selam mula-mula menyelam, jadi dia dari permukaan laut nih misalnya ya. Jadi ini anggap aja ini titik 0. Nah, jadi mula-mula dia udah menyelam segini. Ini adalah 120 meter di bawah permukaan laut ya. Jadi asumsi ini misalnya minus 120 meter. Kemudian dia bergerak lagi ke bawah lagi sejauh 60 meter seperti itu. Nih, jadi dia bertambah lagi 60 meter ya. Jadi ini kira-kira selisihnya 60 meter, maka ini berapa? 120 ditambah 60 berapa? 180 meter. Gitu ya. Jadi posisi kapal selam, jadi ini misalnya berapa ya, kita hitung ke sini tuh 120, 1, 2, 3, 4, pokoknya 120. Kemudian dia menyelam lagi sejauh 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Jadi ini misalnya ini intinya ini skalanya tuh ini misalnya 60 gitu ya. Jadi dia pertama tuh ke sini, terus kemudian dia 60 meter lagi, jadi totalnya adalah 180 meter di bawah laut gitu. Jadi teman-teman bisa ngerti ya. Jadi intinya dia hitungannya ini adalah pertamanya tuh misalnya dia di posisi minus 120 meter, kemudian kita minus lagi minus 60 gitu. Jadi di total jadi minus 180 meter atau 180 meter di bawah permukaan laut seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau misalnya ada yang bingung bisa di komen aja. Nah, ini contoh soal berikutnya. Pak Agam adalah penjual ayam di pasar. Bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua ia mengalami rugi 6 juta. Bulan ketiga dan keempat ia mengalami rugi 2 juta dan 3 juta. Terus pertanyaannya adalah A. Apakah Pak Agam untung atau rugi pada keseluruhan bulan? Jadi pada semua keempat bulan ini, apakah Pak Agam untung atau rugi? Nah, jadi gimana cara menghitungnya? Jadi kita lihat ya, dari yang pertama ia mendapat untung 4 juta. Jadi yang pertama itu misalnya dia ada plus 4 juta ya untung. Jadi saya nulisnya 4 aja ya, nanti jutanya dalam satuan juta. Kemudian bulan kedua ia mengalami rugi gitu. Jadi pertama tadi 4 juta, kemudian rugi 6 juta itu minus, makanya minus 6. Kemudian pada bulan ketiga dan keempat ia mengalami rugi lagi, jadi ini minus lagi ya, minus 2, minus 3, seperti itu cara menghitungnya. Jadi ini berapa? 4, minus 6, minus 2, minus 3, seperti itu. Jadi ini nilainya berapa? Yang positif cuma 4 ya, berarti 4 dikurang 6, dikurang 2, dikurang 3. Nah, ini kalau misalnya pakai garis bilangan, teman-teman bisa nanti misalnya nilainya 4, kemudian tarik ke kiri 6, terus 2 lagi ke kiri, terus 3 kali lagi gitu ya. Nah, cuman kalau seperti ini bagaimana cara menghitungnya biar mudah? Jadi ini bisa dalam kurung saja ya. Jadi 4 dikurangin, kan karena sama-sama dikurangin, jadi 4 dikurangin, ini ada 6 ditambah 2 ditambah 3 gitu. Karena ini semuanya masing-masing dikaliin minus gitu ya. Masing-masing nilainya minus karena berkumpul bersama. Jadi 4 dikurangi 6 ditambah 2 ditambah 3 berapa? 11 ya. 11 sama dengan berapa? 4 dikurangi 11. Nah, seperti tadi ya, kita udah ngebahas kalau sebenarnya suatu bilangan positif itu lebih kecil daripada bilangan negatif, atau dia lebih kecil dibanding suatu nilai yang untuk menguranginya gitu ya. Jadi 4 dikurangi nilai yang lebih besar, artinya kita hitung selisihnya berapa, kemudian kita kasih tanda minus. Ini kita tanda minusnya duluan biar nggak lupa. Lalu 11 dikurang 4 berapa?
7. Jadi hasilnya adalah minus 7. Atau ini artinya rugi ya, minus itu artinya rugi. Jadi Pak Agam total rugi sebesar 7 juta rupiah, seperti itu. Nah, kemudian yang B, hitung total kerugian Pak Agam pada bulan ketiga dan keempat. Nah, pada bulan ketiga dan keempat, berapa total ruginya? Adalah 2 juta dan 3 juta. Berarti kalau di total berapa? Total ruginya 5 juta. Gitu. Total ruginya ya. Seperti itu. Total rugi di bulan ketiga dan keempat 5 juta. Tapi kalau total dari awal, itu 7 juta. Seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, ini adalah contoh soal yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya cukup unik ya. Jadi ini mungkin mirip-mirip kayak soal tentang himpunan, tapi dia masuk ke bab operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa kreatif untuk mencari solusi dari soal ini ya. Gitu. Ayo kita coba sama-sama. Dalam satu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan. Berarti siswa laki-laki adalah, jadi kita coba misalnya bikin kayak gini ya, misalnya 38. Jadi ini misalnya perempuan ada 15. Berarti yang laki-laki 38 kurang 15 berapa? Berarti kan kita kurangin aja ya. 38 dikurang 15, ini bisa dengan cara menurun seperti ini, 23. Jadi ada 23 siswa laki-laki, seperti itu. Nah, kemudian dari total 13 siswa yang mengendarai sepeda ke sekolah, gitu ya, berarti 13 siswa kan dari 38 ini ada 13 naik sepeda. Terus yang tidak sepeda, misalnya saya coret aja ya, sepeda coret kayak gini. Ini kan yang sepeda ada 13 siswa. Berarti kan yang nggak sepeda berapa? Kita kurangin 13 ada 25 ya, 25 yang nggak suka sepeda. Nah, dari 13 siswa yang mengendarai sepeda ini adalah 9 diantaranya adalah perempuan. Nah, jadi jika perempuannya ada 9, maka laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya ada 13 dikurang 9 kan? Berarti ada 4 laki-laki yang menggunakan sepeda atau yang suka naik sepeda ke sekolah. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Artinya yang ada di sisa ini gitu. Nah, sekarang sisa ini adalah 25, dari 25 siswa ini terdiri dari laki-laki dan perempuan kan. Bisa kita hitung dari di sini. Nih, total laki-laki. Nah, ini kita hitung yang laki-lakinya ya. Jadi total laki-laki di kelas itu sebenarnya ada 23. Nah, kemudian 23 ini yang suka naik sepeda berapa? 4 orang kan. Berarti yang tidak naik sepeda adalah 23 dikurang 4 berapa? Ada 19 ya, 19 seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita coba bisa cek yang perempuan, misalnya yang 9-nya kan suka naik sepeda nih. Berarti kan kalau dari total seluruh perempuan 15 yang suka naik sepeda 9, berarti yang nggak suka naik sepeda berapa? 15 dikurang 9 sisa 6. Ini cocok kan? 19 ditambah 6 25 juga, seperti itu. Jadi kita udah dapet jawaban laki-laki yang tidak suka naik sepeda. Bukan laki-laki yang tidak suka naik sepeda. Berarti ada 19 orang. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Kalau misalnya udah ngerti, teman-teman mungkin nanti bisa latihan-latihan lagi di rumah, coba ngerjain soal. Kalau misalnya ada yang bingung, mungkin bisa teman-teman tulis di komen, seperti itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya, insyaallah. Dah.